hitungan bisnis, Jepang menguasai perhitungan ekonomi dunia, sehingga Eropa sama Amerika itu sampai tutup telinga nyerah industri Jepang, mobil semua segala. Pada zaman itu pada zaman itu. Nah disitulah Jepang itu menguasai teknologi otomotif. Makanya ciri khasnya itu kelistrikan Jepang itu lampu itu biasanya dia di atas motor Eropa atau Amerika. Tapi alhamdulillah masih ada orang yang menyintai otomotif. Nah, kita tidak fanatik karena yang tua juga mungkin ada produksi, yang masih ada ya tolong dirawat, jangan dikirim ke luar negeri. Sejarahnya tetap bertahan bahwa Indonesia adalah pelaku sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Halo, Brother and Sister, masih bersama kami Triple Gue Epin, Eka, Edison. Kita sekarang berada di Priok lagi, di tempat seorang apa dibilang sesepuh, orang tua, tokoh masyarakat yang sangat dikenal di daerah Priok ini dan di permotoran juga. Di permotoran, beliau adalah sepuh di antara sepuh lah. Menurut saya, karena beliau sendiri adalah seorang mentor saya. Saya kenal beliau, banyak saya cerita dari masa lalu beliau, saya korek-korek zaman dulu, akhirnya bisa tahu saya bisa bermain motor tua dan main motor tua. Inilah beliau adalah Pak Haji Jaka. Pak Haji Jaka ini dibilang sejarah, saya cerita nih, so tahu nih tapi pengen cerita yang dengar dari Jaka cerita ke saya, terus dari orang-orangnya juga banyak cerita. Senior pokoknya malah. Beliau ini sangat dikenal di dunia permotoran, apalagi kalau dibilang di Motor Antik Club Indonesia. Maciknya. Beliau ini sangat terkenal. Penasehatnya, sepuhnya sesepuh. Termasuk beliau ini aktif juga di organisasi masyarakat juga. Banten ya. Beliau juga seorang pendekar. Beliau juga bekas abang mana lo, percaya nggak lo bang? Masih ada kan? Lu nggak percaya, gue ingat, tapi gue udah ngeliat fotonya. Kan? Muka-mukanya juga kelihatan. Ntar berarti kita bisa lihat. Gue aja kagak percaya lah bang. Berarti zaman dulu emang doi kan emang ganteng ya. Jadi gini, sedikitnya ceritanya seperti itu. Beliau penggemar motor antik. Contoh sampai dari dulu sampai sekarang pun motor tuanya banyak sekali dan tidak pernah berubah. Walaupun dia keadaan sekarang seperti pandemi ini, beliau juga tidak terpengaruh ya untuk menjual motor biasanya. Udah nih gue nggak ada duit, gue jual. Justru nambah lagi gitu ya. Justru yang udah masuk ke sini ya, justru nambah lagi. Ini gue udah lama nggak kesini. Terakhir berapa tahun nih Ji ya? Habis sakit ya waktu itu ya. Maaf, Pak Haji juga mau ngasih tahu ke Pak Haji saya nggak enak, takut gimana gitu. Jadi ketemu lagi di sini. Begitu masuk ke rumah sini, ngelihat ada penghuni baru lagi, gila soalnya. Iya. Jadi kata Pak Haji dibilang tadi barusan, besi tua yang udah mampir di sini
nggak mau keluar lagi, betah katanya, malah nambah ya Pak Haji ya. Orang ini beliau ini miara motor juga nggak sembarangan, motor-motor yang nggak kelas kayaknya nggak bisa masuk Solo. Gue lihat di sini motor kelas semua. Dan mereka beliau juga unik banget dengan motor-motornya, dengan gaya-gaya 70-an ya gue bilang sih. Stylenya motornya 70, ini yang gue bilang yang uniknya. Nggak ada orang namanya motor, setahu gue paling sepuh-sepuhnya di motor tua mungkin masih satu aliran dengan Pak Haji Jaka. Iya. Yang gaya-gayanya seperti ini, yang motor ada windshield, ada apa. Beliau ini demennya di motor tua Eropa, Inggrisan, dan lain-lain. Punya cirinya di jadul aksesorisnya terlalu baik, tapi emang itu ciri ya. Klasik ya. Demennya hunting tuh kemana-mana, keluar kota, nyari-nyari motor ya zaman dulu ya. Nah ini yang gue bilang tadi, gue lama nggak ketemu di sini, lama gue nggak di sini. Begitu gue datang ke sini, ada yang baru malah. Biasanya udah gue aja nyerah nih, keadaan begini motor lepas udah beberapa gitu. Tapi seorang Pak Haji Jaka ini nggak terpengaruh ya. Itu banyak kali. Banyak. Namanya udah hobi begitu loh. Ji, Duit mah ada aja. Saya Triple R mau tanya sama Pak Haji Jaka, ngerawat kayak gini gimana Ji? Bisa nggak tergiur sama duit tuh gimana Ji? Kalah nih kita yang muda-muda sebenarnya gitu. Jadi bisa dijawab ya. Iya. Silakan jawab tuh. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan dunia otomotif permotoran se-Nusantara Indonesia. Dalam hal ini saya mengucapkan maaf bila ada yang masih kurang dan mengucapkan terima kasih banyak atas kehormatan ini buat saya dan keluarga, khususnya buat motor Maki Jakarta Indonesia. Pak Haji ini bisa segini banyak motor, bayangin 1, 2, 3, 4, Ini Bapak 5, wah banyak banget ya pokoknya. Belum lagi yang baru, belum lagi di dalam yang botrek yang ngeri banget tuh. Itu legend. Nanti lo lihat yang di dalam itu ada lagi motornya Pak Haji Jaka yang benar-benar legend banget. Dan pemenang dulu ya, pemenang. Dan ya. motor kalau Kontes. sudah ngelepas dari sini Pak Haji ya, setahu saya terakhir itu Derby Romero ya, beli Norton motor Nortonnya Pak Haji 49 aja. Ya. Dan itu motornya alhamdulillah sampai sekarang masih ada Ji. Masih ada di bengkelnya ya. Masih di customnya juga custom original lah nggak. Nah jadi gue sendiri pernah datang ke sini gerendengin Pak Haji ini susah nih. Gue mau beli motor tuh susah gue gerendengin. Bukan masalah duit lo nggak laku gitu. Lo kalau ngomongin duit sama dia nggak laku gitu loh. Gimana caranya? Kalau tukar tambah boleh. No, nih uniknya seorang ini penggemar motor tua ini sama kayak kita juga Pak Haji apalagi sepupu kita. Jadi kalau Pak Haji ini dulu gua dulu nama Mehmet ya dulu. Ada Mehmet juga, ada orang Maci juga. Kita kesini, gua gerdeng ini motornya Pak Haji Jaka. Nggak ngaruh loh. Duit gua nggak laku di sini. Susah. Dia belum ada juga bos. gua pengen ngambil dia. Gua berapa kali kesini, berapa kali sama susah. Nah, jadi timingnya ada yang menurut kita nih yang muda-muda Triple ini yang muda-muda ini Pak Haji ini kok bisa nyimpen segini banyak nggak kepengaruh gitu. Itu malah nambah itu. Gimana Pak Haji? Ya, pertama salam hormat saya kepada keluarga besar Maki Motor Anti Club Indonesia dan HDCI dan Brotherhood dan Triple E. Triple E. Dan banyak grup yang lain. Salam hormat dari saya dimintakan satu pendapat ya, kalau saya ini benar datangnya dari Tuhan, kalau ini salah ya datangnya dari saya. Dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu, lebih khusus kepada senior motor di Indonesia ya, yang sekarang masih ada ini ya, seperti kayak di Maki sendiri kan ada yang namanya Pak Wewet, Abah Mumung, belum lagi yang telah berpulang ke Rahmatullah, seperti Pak Ganda, itu masih banyak tuh saya buka tuh yang telah berpulang ke Rahmatullah sudah banyak. Jadi kalau di Harley mungkin ada di SAD, ada HDCI,
ada yang legend itu Bapak Yusuf Biseng. 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 Nah, beliau adalah orang-orang benar-benar motoris. Itu angkatan 7 ya? Ya. Angkatan 7. Enggak, dia lebih senior. Itu senior. Di atas lagi. Zamannya waktu itu zaman Ratno Timor, zamannya Bambang Hermanto, Bambang Irawan yang motor lagi Bako ya kalau Bako. Dulu nongkrongnya di mana tuh, Bang? di Campur dulu. Bendil kalau di Oh, di utara Campur ya. campur. Ya. Jadi kenapa pertanyaan tadi bisa bertahan motor seperti ini? Sebetulnya awalnya awal kecintaan. Iya. Nah, awal kecintaan membuat kita jadi bisa bertahan. Jadi kita pun kalau dalam berumah tangga, kalau kita dasarnya cintanya Iya. bertahan, otomatis awet sampai Awet. kakek nenek Benar. Kerajaan. Benar. sampai akhir hayat kan. Jadi kalau cintanya sudah terputus, maka terjadi Benar. mufarak. Setuju. Oh, berarti intinya Isinya cinta. intinya cinta dulu berarti. Cinta dulu kita Oh. menyintai sesuatu ciptaan Nah, Tuhan itu. benar. Cuma lewat karya manusia Iya. kan gitu. Itu Jadi tuh kita ya. menghargai. Mahal Jadi tuh. cinta Pak. Nah. Ya. Ini Nah, ya brother sister. Stop, stop. Jadi ini Stop. omongan yang begini yang selalu keluar dari seorang apa ya, gua bilang sepuh. Ya. Seorang sesepuh, seorang orang hebat makin normal. Ya. Orang-orang seperti ini ya. bukan makin hebat nggak kayak sorry ya, gua bilang orang-orang dulu mah nggak nyari nama kita bermain motor ya istilahnya. Pengalamannya buset dah. Nah inilah gua bilang semua kita punya guru. Justru saya di klub yang berbeda, tapi saya lebih banyak berguru dengan klubnya Pak Haji. Karena saya tahu motor juga dari beliau, dari klub-klub yang tua ini. Jadi saya mencintai. Benar, saya setuju banget yang dibilangin Pak Haji. Mungkin ada contoh juga, Edison dulu juga sama. Edison mungkin yang bilang tadi sebelum Pak. kita diinin, Pak Haji lebih Edison tahu. lagi dibacain sama Pak Haji apa masih kecilnya apa gitu ya deh. Kebetulan Pak Edison ini dia masih remaja, ya masih sekolah SMP sampai STM itu sering parkir di rumah sahabat saya. Halo Bang Japari, Bang Japari, ya kan? Jadi dia sering, dia tuh sudah punya rasa cinta sama motor itu. Bahkan kawinnya terlambat gara-gara. Lumayan ya. Istilahnya ini loh. Dari kita bocah ya makanya ya, Bener sih Pak Haji, Ya. bener. Betul, ya. Terlambat ya karena Iya. gara-gara main motor. motor. Ada kecintaan. di situ. Kecintaan. Mudah-mudahan cintanya membawa positif kan. Iya. Gitu Ji, aja. mau nanya nih Ji, ada apa? Menurut saya sih gangguan mata saya nih Ji. Ini sebelah kiri nih kan saya belum ngeliat nih, baru datang kok ada ini. Iya. Catching banget ini. Bukan catching banget. Oh ini. Brother, sister, coba lu lihat nih. Gua sedikit aja gua tahu, tapi kalau dalam-dalamnya gua nggak tahu. Iya. Ini pabrikan Jepang merek Maruso. Dia tahun 68 ya, 67, ya. 67 68 cc 500 tapi boxer. Nah ini Jepang gilanya. Gua bilang Jepang kenapa? Gua bilang edan gitu. Jiplaknya mana? Dia WL aja dibikin. Mikuo namanya. Mikuo ya. WL dibikin. BSA, Meguro. BSA dibikin Meguro. Sampai sampai BMW yang berbentuk boxer dibikin juga sama Jepang. Nah inilah gue bilang namanya Teknologinya ya. teknologinya Jepang, dan ini nggak ngebuang banget orisinilnya. Mereknya Maruso. Lu sendiri aja. Jarang udah bener ini. Lu sendiri aja nggak paham gitu. Iya. Ya istilahnya gue juga paham cuman nggak apa detail ya, cuman kan keren aja ada. Tapi orisinil semua sih ada kayaknya boxer sih. kecil, CC Orisinil. gope tapi Jepang. Orisinil semua. Nah, ini gue bilang apa yang gue bilang keunikannya. Masalah tuh di sini tuh. Nah ini Ji, Sakit. bisa nggak Ji mau ceritain dikit Awalnya dapat dapet awal yang- yang apa Maruso ini gimana, susah nggak Ji? Ya gimana ya, dibilang susah ya, susah dibilang enggak juga enggak. Iya, jodoh-jodohan ya. Ya kebetulan yang dibilang Pak Haji Eka ini jodoh-jodohan. Jadi kebetulan pada waktu itu saya jumpa dengan sahabat saya yang namanya Yopi Rahmat, mantan ketua Maci. Oh iya, Mang Yopi ya, Kang Yopi Nah, kenal. Yopi ini barang dapat dari Bandung. Bandung datang dari Amerika, itu dari Bang Iyef. Ya. Yes, Oh, iya. iya. Nah, dari Kenal. Bang Iyef. Nah, dari Yopi, dari Yopi
hijrah lah dia karena selesai jatuh cinta, dia mau ngikut gitu loh. Datang Iya. ke rumah kan, Iya. persoalannya sederhananya begitu sebenarnya. Jadi kalau udah jodoh nih, kalau udah jodoh mah nggak kemana ya begini aja. Ya, perjalanan. Karena cinta tadinya, Karena cinta. sebetulnya dia bercanda, dikira saya nggak serius. Tahu-taunya saya serius, saya tumbak. Habis saya nggak gerak, makin gerak. Nah, gila tuh. Ini Jatuh cinta, ini ditombak hunter. dulu. Aduh, ditombak. Mana-mana dia nyari. Karena kita Iya. pengalaman Iya. Iya, benar apa, lah. di perjalanan motor itu kalau barang baru kan itu adanya kan di showroom ada Betul. harganya. Nah kalau barang tua di mana ada kesempatan kalau tidak ada peluang untuk ada Nggak bakal bisa. ya nggak kita eksekusi cepat. Kadang-kadang begitu kita datang lagi dia berubah orangnya. Iya, udah nggak ada Iya, juga. kadang-kadang datang lagi sudah nggak ada. Iya. Nah itulah namanya seni ya, gue bilang seninya di Antik. motor tua tuh antik, orangnya juga antik gitu loh. Jadi makanya kalau kan kita dari yang waktu video keberapa itu kita ngebahas juga ya, kalau dibilang lo kalau lo nggak gila ya jangan motor tua, ya bener. Ya istilahnya seperti gua lah bertiga daripada hampir 20 tahun ini bermotor tua, kalau dibilang susahin mah emang wajib susah. Iya. Tapi kalau sudah kita mengerti motor tua, menurut saya sih gampang ini ya, karena motor tua lebih enak gitu. Nah dibilangin Pak Haji juga, kalau lu nggak punya istilahnya, kalau belum rezeki belum jodoh susah. Tapi kalau sudah ada peluang, dibilang Pak Haji ada peluang, benernya ya benar tuh bro. Nah, mentoknya begini. Ada motor, ternyata duitnya nggak ada. Iya. Ada duit. Motornya nggak ada. Yang cari-cari nggak ada yang mau jual. Itu yang disebut barang antik. bener. Orang antik. Barang antik itu langka. Iya. Langka itu terserah ya. Terserah. Aja. Jadi persoalannya bicara barang antik ini, jadi terutama di otomotif ya. Iya. Jadi, awal kecintaan di motor itu pada tahun 67 itu saya masih remaja. Sudah karena bapak juga pemain motor, BMW, jadi saya udah main BMW zaman itu sama Baptom. Nah zaman itu teman angkatan adik-adik bapak itu ya kayak siapa Manglin, Pak Buok, itu terus juga ada Mang Jasimin, ada juga Pak Tarno. Pak Tarno itu ayah daripada Gito. Jadi pada tahun itu 6 bulan itu saya sudah senang motor tua gitu. Jadi kena kebetulan bapak main motor tua, yang katanya motor gitu. Nah saya mesti pikir senang-senang yang itu sudah apa terobsesi dengan industri motor itu. Karena motor-motor Jepang belum, yang kemarinnya kan belum hadir. Nah, hadirnya kemarinnya itu Jepang itu diawali dari adanya Astra itu kan adanya impor. Satu dulu itu motor dari Jepang langsung ya. Unit Build up, Bukan rakitan sini berarti. ya tahun 70 sampai 71. Nah 73 baru Astra buka. Iya di sini. Honda, Yamaha, Kawasaki dan Tapi Ki, sebagainya. maaf Ji, kalau misalnya dulu anak-anak motor dulu tuh banyak apa dikit Ji? Kalau bangsa klub itu mungkin ada klub lama, apa nongkrong-nongkrongnya itu? Pada tahun-tahun itu masa transisi. Jadi begitu masuknya revolusi motor Jepang itu, karena waktu itu kan Jepang itu kan Hiroshima sama Nagasaki dibom. Jadi ekonominya kan runtuh. Nah kalau dia bikin motor sekelas kayak ini, sekelas Jepang bikin buat Amerika atau Eropa, jadi pasar bisnisnya dia kalah. Jadi dia siasati dia bagaimana bikin motor itu tidak sekelas Eropa Amerika, tapi dia bisa perputarannya cepat. Ya, 5 tahun ganti, 3 tahun ganti kan gitu. Kalau Eropa kan bisa dari generasi 1 bisa generasi 2, bisa generasi 3. Jadi perputaran bisnisnya mungkin agak lambat. Secara hitungan bisnis, Jepang menguasai perhitungan ekonomi dunia, sehingga Eropa sama Amerika itu sampai tutup telinga, nyerah-nyerah industri Jepang, mobil semua segala. Pada zaman itu ya, pada zaman itu. Nah disitulah Jepang itu menguasai teknologi otomotif. Makanya Mulai situ ya. ciri khasnya itu kelistrikan Jepang itu Sempurna. lampu itu biasanya dia di atas motor Eropa atau Amerika. Itu kelebihannya. Adanya ini Ya. di injection, mungkin dengan dari Ya. jasa ya, benar sih. Kenapa saya masih bertahan di
di motor Motor Eropa itu, Eropa, ya. karena dia mempunyai, walaupun memang begitu, justru ini Nilai. mempunyai nilai kelebihan Iya. gitu loh. Kalau orang mau pakai harian itu ya silakan pakai Jepang, Iya. tapi kalau buat sejarah Iya. atau buat kalau kata Chris ini bisa Pakai pakai antika, harian. Gak ada Cisna, keren ya. Bahasa ini gue demen nih kayak gini. Kata Chris ya. kan? Iya kan, jadi ya berbalik lagi. Emang gue sukanya ke Eropa kali Ji ya gitu ya. Di Jakarta kan Jadi apa ya, ada kepuasan sendiri dari suaranya, dari penampilannya, nggak membosankan. Kita pandang sambil ngopi aja kayaknya nggak bosan gitu loh. Itu kelebihan Siap. itu kayak apa ya, Misalkan kayak nilainya lah, gitu. nilainya ya, nilainya. Apalagi dihidupin bisa dinaikin dan dinikmatin. Waduh. Itu lebih nyaman lagi Iya, biasanya biasa. begitu. Iya, emang. Sebetulnya Ya bukan udah. buat ugal-ugalan, namun buat dinikmati. Betul. tapi Jadi, jangan kayak Eka juga nih, udah bagus banget jual lagi dijual lagi. saya kan pedagang dulu. Itu revolusi bisnis. Bisnis itu. Tapi Jadi kita cinta sama Eropa sama apa Jepang. sama yang iya Jepang. Bayang, kita beli Tetap ada gitu. motor hancur ya Bang, saya bangunin apa segala, ikut apa namanya, Kontes. kontes segala Menang, menang. iya. Terus ada yang mau ya harganya cocoknya dijual. Itu lebih kuat naluri bisnis. Ya, lebih Tapi bisa. carinya lagi kan susah ya, Iya. mungkin. waktu itu mah Ya, gampang. zaman sekarang kan lu harga udah pasti Iya, benar kalau sekarang. kayak perputaran ya, lah. lu nggak bisa motor tua dibawa cepetan ya, tus juta ya gitu. Cuman Bang, waktu pas kemarin nongkrong itu teman-teman siapa aja pas itu Bang? Oh jadi kembali Yang ke waktu situ zaman ya, dulu, iya. zaman dulu itu banyak sih ya, kayak almarhum Bejo itu Iya. orang lama Iya. yang meninggalnya Iya. dari zaman remaja zaman itu Iya. legend juga. Legendnya. Ya, Pembalap itu ya, siapa? ada situ kan ada Mang Akang, ada siapa banyak lah di situ. Baru Ganda yang lama-lamanya itu sudah pada putus ya. Tinggal Tapi rata-rata motornya masih apa udah nggak ada? ada kebetulan nggak bertahan juga ya. Jadi nggak bertahan, jadi pada habis juga kayak keperluan zaman kali ya. Nah tapi gini Ji, lebih gimana nih kalau menurut di Jakarta sendiri anak motor sekarang sama Era anak dulu lah, motor era zaman dulu. dulu. Nah ini yang kita yang mudanya pengen tahu banget ya, karena soalnya kita juga nanya kan dengan orang yang nggak salah nih. Orang yang saksi sejarah, Bener ya. yang tahu sejarah dengan motor, kita mah nggak ada apa-apanya Iya. bro, nggak ada apa-apanya kalau gitu. Betul. Serius, gue semua nggak ada apa-apa. Kalau tidak ada beliau yang saksi Jalanin sejarah aja. yang Abah ini mau sampai ke Subang-Subang, Bener. naik motor Nah. mana apa segala. Nah, yang saya tanyain itu gimana anak motor sekarang dibanding Ada perbedaan, dulu tukang berantem juga, apa tukang maboknya juga, apa gimana gitu. Nah, beda sama anak sekarang gimana Yang tuh? jelas cewek mah ada ya Bang. Gue pasti ya. Ada pasti anak motor gitu ngehe aja gitu ya. Kebetulan. Semua pasti merasakan, tapi ya itu dia tadi ya ada waktunya dia begitu. Iya. Sepi. Nah, jadi barangkali ya. Jadi apa? Jadi kopi ya. Iya, ya, sambil ngopi, sambil ngopi. Iya Bang, tenang Bang. Jadi Ini menarik Bang ya, ceritanya. jadi awalnya kan tadi dari rasa apa ya? Mencintai. Ya, mencintai ya. Jadi istilahnya dari menyintai itu kan timbul rasa sayang ya, merawat atau apa kan. Jadi pada tahun 2000-an itu jadi masa transisi revolusi otomotif, baik itu motor, baik itu mobil. Jepang itu gencar-gencarnya di atas tahun 70 yang dekade yang keduanya itu. Dari yang tuanya juga ada dia sampai di 65, termasuk di 60, di bawah tahun 70, termasuk generasi tua dia. Iya. Kalau di Harley itu sporter kali ya sama. Tapi kalau zaman dulu Sama misa-misa Doblet, nggak Ji? Doblet ya. Maksudnya misa-misa nggak? Gua anak motor Sama, Jepangan, pas ya, gua anak pas motor ya. Eropaan, gua anak Harleyan gitu. Enggak, jadi kalau Enggak juga gitu? ya, kalau dulu mungkin orangnya nggak begitu banyak kayak sekarang, Iya. kan jumlah motornya mungkin sekarang lebih apa ya, kekeluargaannya lebih tinggi. Nah, Oh iya benar. Nah, Jadi kayak Vespa. ya, Itu melekat sampai sekarang Vespa mah ya Pak ya? Ya, itu diwariskan sama anak Vespa. Ya. benar. Seharusnya memang dunia motor itu pribadinya ya bukan ini, bukan yang lain ya bagus mereka. Iya. Cuma mungkin loyalitas kebersamaannya di Vespa masih melekat sampai sekarang. Oke, sekarang Seperti anak dulu mesti seperti itu. seperti Nanti itu. perlu spare apa nih saya bawa Iya. gitu. Iya. Anda perlu nanti soal harga belakang yang penting motor kamu jalan dulu dah. Oh iya benar. Jadi, makanya di zaman dulu itu kita sendiri tuh sebenarnya gua sendiri aja gua dengar yang tua-tua nih ribut lah, tua-tua nih Iya. apa ngomong itu nggak ada, hampir kagak ada yang masalah omongan seperti
yang gue tahu nih, gue datang ke beliau-beliau ini sebagai orang tua saya, orang tua kami ini, yang diceritakan itu ya ceritanya yang asik aja. Yang dulu nggak ada cerita ngomongin klub, nggak ada ngomongin. Nah ini yang gue bilang gue demen. Happy jalannya. Ya, Happy bener jalannya. Kalau ngeliat anak sekarang, gue ngeliat anak sekarang ngomongin klub, ngomongin apa, menurut gue sih, ya kalau lu jiwa lu nggak. cerita mah cerita sejarah benar-benar sejarah gitu, dari pembalap dari ini di mana waktu itu arenanya apa segala ya kan, sirkuitnya ya. Oh iya. Jadi kebetulan pada waktu itu ya motor yang kita dapatnya kadang-kala kena itu tadi kena Gampang nggak sih dapet? ya gampang-gampang susah Gampang juga. susah. Jadi artinya tinggal kita cari apa ya, cari tahu aja, kayak apa, berburu lah gitu. Hunting ya. Hunting baik di Jawa maupun di Dan pada zaman dulu tuh kan pasti pom bensin juga bisa kehitung. ya. Nah kalau zaman sekarang kan kita ketinggalan, turis tinggal lu telepon, tinggal lu aja. Kalau zaman dulu tuh ketinggalan, udah ketinggalan bener ya. Benar-benar ya. Sampai ke lokasi gua baru ketemu gitu ya. Lokasi. Pada waktu itu jalanan tuh masih sepi gitu, masih ya. Jadi waktu itu kan tahun 70-an itu, nah di situ yang mulai terakhir 70 sampai 73 itu motor Eropa betul-betul stop semua kan, nggak produksi lagi. Sekelas BSA, Norton, Harley. Oh iya, udah nggak ada ya. Dia kan endingnya di bawah tahun 70 stop. Jadi karena Jepang pasar besar-besaran Asia dan Eropa. Kalah pasar ya bersaingnya. Akhirnya di stop, yang industri Eropa Amerika itu berhenti sejenak gitu kan. Akhirnya Jepang yang merajai, menguasai. Tapi si Jepang sendiri kayak seperti motor ini, kayak yang Maruso seperti ini kan nggak mungkin Ya. kalau menurut saya mungkin nggak produk massal seperti kayak Honda CB apa ini kan Ya. pasti kan ini mungkin limited, kayak kan ada Ya, Honda produksinya Drum. terbatas lah, nggak Ya, banyak. iya terbatas, maksudnya nggak massal gitu ya bagi yang Jadi kalau Jepang itu sebetulnya dengan Eropa Amerika itu juga sama-sama hebat. Kedengarannya sih waktu di Amerika, Indonesia bahwa alam itu kan tatkala dia bangga dengan produk Eropa dan Amerikanya, ini bicara geng di luar. Iya, ya. benar. Jadi motor-motor Jepang dikumpulin, dibakar. iya benar Cing. Itu benar Ini benar ya? itu benar Ya, dikumpulin, dibakar, merasa Benar. ini hebat. Ya. Kan akhirnya Jepang itu, wah ini berarti karena Asia mungkin kan dia dikecilin, akhirnya dia nanti saya akan turunkan motor-motor sekelas Harley. Cuman kan nggak boleh diizinin suaranya aja. Kalau iya. boleh suaranya sama dengan Sama, Harley, enggak. Karena Itu aja ada kan makanya keluar mesin V Iya. kayak Harley itu yang WL Ya. Migo. yang motor-motor Jepang itu Ya, ada baru Steed, itu, apa ada segala. Steed dan sebagainya. Karena suara tuh ada lisensi, Rambut setahu saya dan gitu ya. sebagainya. Iya. Lisensinya Cuma misalnya beda di suara. nggak boleh si Iya. Jepang nyamain. Bukan Bedanya konstruksinya. memang kalau suara Harley Konstruksi itu di dalamnya sampai berbeda. sekarang belum ada duanya lah Iya. gitu. Jadi ada dentungnya tuh Iya, menusuk waduh. ke jiwa dia. Kayaknya gagah bener gitu. Berbet. Ini nanti kita melihat lagi yang di motor, ada motor kesayangannya Pak Haji Jaka, dan gue tahu banget, dan itu digerendengin sama orang-orang sampai di dalam dong, nggak bisa kelihatan orang. Pokoknya motor itu ada di luar. Ini termasuk kajingan dulu juga gerendeng ini gue dengar cerita itu anjing. Dulu kita sempat tukar tambah ya Pak ya. Bener ya Pak. Ada apa ya, jenisnya model Ya nanti kita Botrek ya, Botrek. Botrek Harley tua sih modelnya. 2019 Nanti kita kasih lihat videonya dan fotonya. Model sedap ronteng ya dia. Iya. Ya ronteng. Buat pemirsa semuanya, kalau buat yang saya sedikit bawa sejarah boleh. boleh. Oh boleh. Nah, Ya. jadi gini Kang. Harus Jadi dulu. ini sebetulnya bukannya ini adek sebenarnya. Oh iya. Ini semua sama. Kalau saya cuma lahirnya duluan. Ya. Ini belakangan ini ada saya. Abah-abahnya ini semua abang-abangan saya. Saya cuma belajar dari beliau-beliau. Gitu. Tapi alhamdulillah masih ada orang yang menyintai otomotif. Nah, kita tidak fanatik karena yang tua juga mungkin ada produksi, yang masih ada ya tolong dirawat, jangan dikirim ke luar negeri. Iya. Sejarahnya tetap bertahan bahwa Indonesia adalah pelaku sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah sekali tempo saya anting ke daerah Subang. Itu di Subang itu saya melihat motor tua balap itu AJS tahun 1928. Pelak 21 lah. Modelnya balap begitu ya. Ya kayak motor di dalam gitu. Tapi full ori, masih semua masih itu.
Nah saya tanya sama kebetulan adanya di Bengkel ya, Bang? bengkel. Ada Di daerah Subang tuh? Di daerah Subang, di kota Subang. Nggak jauh dari Temegila, bila ke sana mungkin